Ibu Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Tuhan yang bangkit dan hidup. Sangat manusiawi bila kita sedih, kita berduka oleh musibah yang kita alami. Pada saat kita mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah kebangkitan Yesus Tuhan kita dikejutkan oleh peristiwa yang membawa maut, membawa duka cita, musibah, banjir bandang, tanah longsor, telah membawa korban. Banyak saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi menjadi korban. Rumah-rumah kita dihanyutkan, dihancurkan oleh banjir dan tanah longsor. Memang kita sedih, kita berduka. Perayaan Paskah yang sudah kita persiapkan diri untuk merayakannya berganti dengan kesedihan, kedukaan. Memang manusiawi sekali kalau kita sedih. Namun secara iman kita harus bisa bangkit berdiri untuk menyaksikan bahwa dalam situasi seperti ini dan bahwa dalam situasi apapun Allah tidak meninggalkan umat kesayangannya. Dalam situasi apapun, Yesus yang bangkit dan hidup tidak meninggalkan umat kegembalaannya. Cerita kitab suci menyampaikan kepada kita kesetiaan Allah kepada umatnya, menyatakan kasih yang begitu besar dari Allah kepada umatnya. Kitab suci menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa kehidupan para murid Tuhan yang memang terkadang mengalami juga kedukaan, kesedihan. Bahkan kesedihan mereka yang paling besar adalah tatkala Yesus yang mereka harapkan sebagai pembebas yang menyelamatkan mereka dari situasi dunia ini mati tersalib, adalah satu peristiwa yang menyedihkan. Namun
kisah tentang Yesus, cerita kitab suci, bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, dan dia menjumpai murid-muridnya untuk menegaskan bahwa memang dia hidup, dia telah bangkit, dia hidup, dan dia datang untuk memberikan harapan kepada murid-murid untuk bangkit, membawakan warta sukacita dalam hidup ini. Dia membawa pesan damai sejahtera dalam situasi yang kita alami pada saat seperti ini. Kita harus dengan penuh kerendahan hati seperti Thomas, meskipun mempunyai kebimbangan, mempunyai pertanyaan-pertanyaan batin, bahwa apa benar Allah itu hidup, Yesus itu bangkit, mempunyai pertanyaan-pertanyaan kalau Allah itu hidup, Yesus itu bangkit dan hidup, kenapa ada kesedihan, ada kekecewaan, ada duka cita? Tapi dia datang kepada murid-muridnya untuk menyatakan bahwa memang benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Dia maha murah, maha baik, dia berbelas kasih, dia mengampuni, membebaskan dan menyelamatkan. Dalam peristiwa yang kita alami saat ini, Ibu Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, meskipun peristiwa ini menyedihkan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus yang bangkit dan hidup tidak meninggalkan kita. Dia memperlihatkan bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan mendampingi kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita. Banyak saudara-saudari dari mana-mana yang menaruh perhatian kepada kita dalam peristiwa dan situasi yang kita alami. Adalah ungkapan, adalah pernyataan dari hati Tuhan, belas kasih-Nya yang juga terdapat dalam diri sesama kita. Siapa saja yang menaruh peduli kepada kita, semoga segala bentuk dan cara di mana Tuhan menyatakan bahwa Dia mengasihi dan mencintai kita, juga dalam situasi kita yang pedih, yang sakit, yang duka sekalipun, Dia tetap menyatakan Dia mengasihi dan mencintai kita. Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudari, betapapun kita sedih, betapapun kita merasa duka yang mendalam di dalam batin kita, tapi Tuhanlah yang menghibur kita, Tuhanlah yang meneguhkan dan menguatkan kita.
Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya, tidak meninggalkan kita. Kehadiran kita semua di tempat ini untuk memohon agar Tuhan Bapa yang Maha Rahim, yang berbelas kasih, menerima jiwa-jiwa dari saudara-saudari kita, keluarga kita, orang kekasih kita yang menjadi korban, menerima jiwa mereka, menyelamatkan mereka, memberikan kepada mereka damai dan sukacita abadi. Kita juga memohon kepada Tuhan agar kepada kita semua, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kita semua yang terkena musibah ini, selalu diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan sendiri, supaya kita bangkit kembali. Di tengah situasi ini, marilah kita bersama-sama membangun hidup kita, menuju ke masa depan yang kita harapkan, yang kita dambakan, hidup yang damai dan sejahtera. Dalam situasi kita saat ini, saya juga berharap bahwa kita tetap menjaga situasi dan kondisi hidup kita saat ini dengan kewaspadaan, agar terhindar dari musibah atau bencana yang mungkin saja, yang kita tidak harapkan terjadi lagi di dalam hidup kita, tetapi kita tetap terus membangun kewaspadaan kita agar bisa terhindar dari musibah-musibah yang datang menimpa kita dalam kehidupan ini. Saya juga menghimbau dan mengharapkan kepada kita sekalian dalam situasi sulit saat ini, tetap juga menjaga protokol kesehatan, agar walaupun kondisinya sulit, tetapi kita juga masih tetap berada di dalam satu kondisi pandemi yang masih terus kita berjuang supaya kita atasi. Sehingga protokol kesehatan juga mari saudara-saudari kita tetap perhatikan, baik di rumah kita, di tempat pemukiman kita, di penginapan-penginapan kita, kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita dapat mengatasi juga pandemi yang masih menyerang kita. Maka mari saudara-saudari, pada momen perayaan Paskah kedua ini, Minggu Kerahiman Ilahi, kita membuka hati dan diri kita kepada Tuhan, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, seperti Thomas yang mengakui imannya di hadapan Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," satu penyerahan diri kepada Tuhan, pada Yesus yang hidup dan bangkit. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita serahkan diri kepada Tuhan, kepada Yesus yang hidup dan bangkit. Kita meneguhkan kembali iman kita, membangkitkan kembali harapan kita
untuk kehidupan kita yang baru. Dengan bantuan Tuhan, dengan rahmat Tuhan, mari kita membangun dan menata kembali kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, kita juga memohon perlindungan Tuhan, berkat-Nya bagi semua kita dan bagi siapa saja yang juga menaruh perhatian dan peduli kepada kita dalam situasi kita saat ini, dalam bencana yang kita hadapi saat ini. Kita juga berdoa bagi semua penjasa, semua yang menaruh perhatian kepada kita, yang membuka hati kepada kita, yang mau menolong dan membantu kita. Kita juga doakan mereka sekalian. Tapi terutama kita berdoa bagi para arwah, para korban, saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia dari bencana ini. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan aku percaya akan Allah doa umat. Saudara-saudari terkasih, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putra-Nya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang memegang pemerintah, mereka berada baik di dalam negeri juga yang berada di luar negeri, yang telah menunjukkan peduli untuk bencana banjir bandang ini. Ya Tuhan, semoga Engkau memberikan mereka berkat, memberikan mereka kegembiraan dan sukacita, juga rezeki dan keberhasilan dalam seluruh hidup dan karya mereka. Marilah kita mohon. Kita juga mendoakan para relawan yang telah berkorban menunjukkan peduli untuk bencana ini. Para TNI, Polri, orang-orang yang dengan kemauan sendiri mau berbuat baik. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam seluruh pekerjaan dan usaha hidup mereka. Marilah kita mohon.
Allah Bapa yang Maha Rahim, demikianlah doa-doa